Pada tanggal 7 Juli tahun 1985, sebuah kisah misteri berkecamuk di Montclair, New Jersey, Amerika Serikat. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah, dan Robert Birnbaum, seorang ahli bedah plastik, tengah dalam perjalanan menuju rumah saudara perempuannya. Kenapa? Karena hari itu adalah ulang tahun keponakannya yang spesial dan pesta besar sedang digelar. Rencananya, Robert akan datang bersama istrinya, Gail Katz, namun ada sesuatu yang mencurigakan. Sebelum berangkat, Robert memberitahu adiknya dan ayahnya bahwa Gail tidak akan ikut ke pesta itu. Katanya, mereka berdua bertengkar hebat pagi itu. Gail dikatakan meninggalkan apartemen mereka di Manhattan sekitar pukul 11 pagi hanya mengenakan celana pendek, atasan halter, dan sandal. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah mendengar kabar darinya. Setelah pesta selesai, Robert kembali ke apartemennya, namun Gail belum pulang. Keadaannya semakin meragukan saat ia mampir ke rumah seorang teman, Dr. Scott Bernoff, dengan ekspresi yang jelas sekali menunjukkan tekanan. Ia juga beberapa kali mencoba menghubungi telepon rumahnya, tapi tak ada jawaban. Robert lalu bercerita kepada Scott bahwa mereka bertengkar pada pagi itu dan Gail pergi tanpa jejak. Robert akhirnya kembali ke apartemen di Manhattan, tetapi Gail tidak ada di sana. Ia merasa cemas dan mencoba menghubungi mantan gurunya, Dr. Yvette Weiss, untuk berbicara tentang pertengkaran mereka. Ia mengaku bahwa Gail pergi ke Central Park untuk berjemur, tapi sejak itu tak ada kabar darinya. Yvette menyarankan agar ia melaporkan kejadian ini kepada polisi dan menanyakan penjaga pintu di kompleks apartemennya apakah ia melihat Gail. Robert menjanjikan bahwa ia akan melakukan hal tersebut. Malam berikutnya, tanggal 8 Juli, sekitar pukul 21.00, Robert akhirnya menghubungi detektif Virgilio Delsas. Inilah kali pertama ia berbicara dengan polisi. Robert menceritakan bahwa Gail meninggalkan apartemen pada pukul 11 pagi sehari sebelumnya dan tak pernah kembali. Ia mengaku telah menunggu hingga pukul 17:30, tapi Gail tetap tak muncul. Lalu ia pergi ke rumah saudara perempuannya untuk menghadiri pesta keponakan mereka. Karena Robert adalah orang terakhir yang diketahui melihat Gail, detektif memintanya untuk memastikan bahwa dia akan memberikan semua detail yang dia bisa sehingga mereka dapat mencoba menemukannya. Robert mengatakan kepadanya bahwa Gail sebelumnya pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Robert juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia khawatir Gail mungkin akan melukai dirinya sendiri. Setelah mendapat informasi dari Dr. Sybil Barron yang merupakan dokter terapis Gail. Polisi memulai pencarian Gail, namun upaya mereka tidak menghasilkan banyak petunjuk. Polisi berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Robert, dan dalam beberapa hari setelah Robert melaporkan hilangnya Gail, mereka mencoba menghubunginya. Namun, Robert hanya merespons panggilan mereka pada tanggal 10 Juli. Kemudian, Robert setuju untuk bertemu dengan detektif O'Malley 3 hari kemudian untuk membicarakan ulang rincian tentang hari terakhir dia melihat Gail. Polisi mulai merasa curiga bahwa Robert mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang dia katakan. Ada beberapa hal yang mengganggu mereka dalam kasus ini. Pada tanggal 14 Juli, teman-teman Gail, termasuk Marianne DeCesar, teman baik Gail, mulai mencari Gail dan memasang poster tanda kehilangan di sekitar area tersebut. Ketika mereka menghubungi Robert, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia pikir Gail pergi berbelanja selama seminggu di Bloomingdale's. Ini sangat berbeda dari apa yang dia katakan kepada polisi.
Ada juga variasi dalam rincian yang dia berikan tentang hari itu, tergantung kepada siapa dia berbicara. Dia bahkan tidak memberitahu polisi bahwa dia dan Gail bertengkar pada hari Minggu pagi sebelum Gail pergi pada pukul 11, meskipun itulah yang dia katakan kepada keluarga dan beberapa temannya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa mereka bertengkar pada malam sebelum Gail menghilang. Ketika dia ditanya tentang pertengkaran tersebut, dia mengklaim bahwa itu berkaitan dengan masalah keuangan. Namun, dia juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa semuanya baik-baik saja setelah pertengkaran tersebut, dan dia menyiapkan makan malam romantis untuk Gail pada malam tanggal 6 Juli. Kemudian, Gail pergi ke Central Park pada pukul 11 pagi keesokan harinya. Polisi menanyakan beberapa kali kepada Robert untuk memastikan bahwa dia menceritakan semua detail tentang tanggal 7 Juli dan apa yang dia lakukan pada hari itu. Namun, Robert terus mengulangi bahwa dia berada di apartemen sepanjang hari hingga dia pergi ke pesta pada pukul 17:30. Hal ini sangat berbeda dengan cerita yang dia bagikan kepada teman-teman Gail. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia mencari Gail di Central Park pada hari itu antara pukul 11 dan 17:30. Dia mengklaim bahwa dia menemukan handuk dan minyak berjemur Gail di taman, yang merupakan informasi yang sangat relevan dengan hilangnya Gail. Tetapi, dia tidak pernah membagikan informasi ini kepada polisi. Selanjutnya, Robert mengatakan kepada polisi bahwa dia berbicara dengan penjaga pintu di kompleks apartemen mereka, dan penjaga pintu mengingat bahwa Gail pergi pada pukul 11 dan tidak kembali. Namun, ketika polisi berbicara dengan penjaga pintu, dia menyatakan bahwa dia tidak melihat Robert atau Gail pada hari itu. Yang lebih mencurigakan lagi, ketika detektif Dalses meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di apartemen pada bulan Juli setelah Gail pertama kali dilaporkan hilang, Robert baru mengizinkannya pada tanggal 30 September, dan izin tersebut diberikan dengan batasan tertentu. Polisi tidak diizinkan untuk memeriksa sampel darah atau rambut. Dengan keraguan yang semakin kuat tentang peran Robert dalam hilangnya Gail, polisi mulai menyelidiki dinamika pernikahan mereka. Dan apa yang mereka temukan ternyata jauh dari hubungan sempurna. Hubungan mereka yang dulu terlihat romantis dan bahkan ajaib, kini berubah menjadi hubungan yang bergejolak dan toksik beberapa bulan sebelum Gail menghilang. Saat pertama kali bertemu di awal tahun 80-an, Gail sedang kuliah dan Robert adalah seorang dokter bedah di Manhattan. Robert tampil begitu memikat, sering membawa Gail dalam penerbangan romantis sebagai bagian dari kencan mereka. Dia bahkan bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Namun, semuanya mulai berubah drastis dan konflik di antara mereka semakin sering terjadi beberapa bulan sebelum Gail menghilang. Kakak perempuan Gail, Elaine Katz, memberikan kesaksian yang mengganggu tentang perilaku Robert. Dia pernah melihat Robert memberi makan Gail di restoran, tetapi itu bukan momen manis seperti yang bisa dibayangkan. Elaine merasa terganggu karena Robert tampaknya mengendalikan Gail dengan memasukkan makanan ke mulutnya. Dan bukan hanya itu, teman-teman dan keluarga menganggap Robert sebagai sosok yang suka mengendalikan, membuat Gail merasa tidak nyaman di rumah. Gail bahkan pernah melaporkan tindakan kekerasan Robert kepada polisi, khususnya insiden di mana dia menduga bahwa Robert mencoba mencekiknya hingga dia pingsan saat menangkapnya merokok di balkon. Namun, kasus itu tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Yang lebih mengkhawatirkan adalah surat dari seorang psikiater yang memperingatkan Gail tentang bahaya yang dihadapi dari Robert. Meskipun Robert setuju untuk menjalani perawatan, Gail merasa semakin terjepit dalam pernikahannya. Tidak lama sebelum menghilang,
Gail bertemu dengan seseorang dan memutuskan untuk meninggalkan Robert. Dia berencana untuk memberitahu Robert tentang keputusannya pada tanggal 7 Juli. Temannya bahkan tahu bahwa Gail akan menggunakan surat dari psikiaternya sebagai ancaman jika Robert menolak untuk menceraikannya. Meskipun semua bukti tidak langsung menunjukkan bahwa Robert mungkin terlibat dalam hilangnya Gail, ada satu masalah besar. Gail tidak pernah ditemukan. Pencarian terus dilakukan oleh keluarga dan teman-teman, tetapi Robert tampaknya tidak terlalu peduli. Dia sibuk berkencan dengan wanita lain dan bahkan menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dr. Roberta Karnofsky yang pindah ke rumah perkawinannya. Semua ini terjadi tanpa ada jejak Gail yang ditemukan dan tanpa penangkapan yang dilakukan. Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, kasus hilangnya Gail tetap menjadi penyelidikan terbuka yang aktif. Detektif Andy Rosenzweig, kepala penyelidik, tidak puas dengan penyelesaian ini. Dia tahu bahwa Robert adalah seorang pilot berlisensi dan suka menyewa pesawat di bandara New Jersey. Setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan bukti mengejutkan. Robert pernah menyewa pesawat Cessna 172 pada tanggal 7 Juli tahun 1985, tetapi dia mengubah tanggalnya menjadi tanggal 8 Juli. Namun, catatan bandara membuktikan bahwa dia benar-benar menyewa pesawat pada tanggal 7 Juli. Detektif Rosenzweig percaya bahwa Robert adalah otak di balik hilangnya Gail, dengan keyakinan bahwa Robert membunuhnya dan membuang mayatnya ke Samudra Atlantik. Waktu penerbangannya memberinya peluang untuk terbang pulang pergi sekitar 165 mil di atas sebagian Samudra Atlantik. Tetapi, tanpa mayat yang ditemukan, kantor kejaksaan ragu untuk mengajukan dakwaan. Empat tahun setelah Gail dilaporkan hilang, pada bulan Mei tahun 1989, mayat yang terdampar di Staten Island membuat kasus ini semakin rumit. Meskipun tes DNA belum tersedia saat itu, seorang teknisi Sinar X membandingkan foto ronsen dada lama dengan tubuh tersebut dan memastikan bahwa itu adalah Gail. Keluarga akhirnya dapat memberikan Gail upacara pemakaman yang pantas. Namun, tidak ada tuntutan yang diajukan dan Robert pindah ke Las Vegas membuka praktik bedah plastiknya sendiri dan hidup dengan baik. Namun, Detektif Rosenzweig tetap teguh dalam keyakinannya bahwa kasus ini belum terpecahkan. Dalam upaya untuk mengungkap kebenaran, dia mencoba menggali mayat yang ditemukan. Namun, hasil tes DNA mengejutkan. Itu bukanlah Gail. Meskipun mayat Gail belum ditemukan, polisi dan jaksa percaya bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menangkap Robert. Dia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, meskipun tidak ada saksi mata, bukti forensik, pengakuan, atau mayat yang ditemukan. Kasus ini menjadi tantangan besar bagi jaksa penuntut. Mereka harus membuktikan bahwa secara fisik mungkin bagi Robert untuk membuang mayat saat menerbangkan pesawat. Mereka membawa 4 saksi ahli ke persidangan, termasuk kepala pemeriksa medis kota New York, seorang pilot polisi kota New York yang berpengalaman, seorang inspektur keselamatan penerbangan, dan seorang pilot transportasi penerbangan yang juga instruktur penerbangan dan penguji uji penerbangan FAA. Semuanya bersaksi bahwa secara fisik memungkinkan bagi Robert, seorang dokter spesialis bedah dan pilot, untuk melakukan aksi tersebut. Dengan bukti-bukti ini, jaksa penuntut berpendapat bahwa Robert membunuh Gail di apartemennya, memisahkan bagian tubuhnya, dan membuangnya saat terbang di atas Samudra Atlantik. Para saksi di pengadilan bersaksi bahwa Robert memiliki kemampuan untuk mengemudikan pesawat Cessna 172
di atas Samudra Atlantik dan membuang jenazah Gail ke laut. Pesawat yang digunakan oleh Robert diketahui relatif mudah dioperasikan. Jaksa penuntut juga menyajikan bukti tentang motif dalam persidangan. Mereka mengungkap perselingkuhan Gail dan niatnya untuk meninggalkan Robert. Gail bahkan telah membuat rencana dan meminjam uang untuk melakukannya. Dia bertekad untuk pergi pada tanggal 7 Juli tanpa memberitahu siapapun, bahkan keluarganya, tentang rencana ini. Pengadilan mendengar bahwa catatan penerbangan yang telah dimanipulasi membuatnya terlihat seolah-olah dia terbang sehari setelahnya. Persidangan juga mengungkapkan hubungan yang toksik antara Gail dan Robert, termasuk tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Robert sendiri pernah menyebut pertengkaran mereka sebagai pertengkaran yang sangat serius dan meledak-ledak. Ia bahkan pernah mengungkapkan keinginan untuk membunuh Gail. Ancaman langsung dan ancaman yang dirasakan juga menjadi bagian dari kisah ini. Pada suatu kesempatan, Gail menelpon sepupunya, seorang pengacara bernama Hilliard Weiss, dan menceritakan bahwa Robert mencekiknya sampai tidak sadarkan diri. Pengadilan juga mendengar kesaksian dari terapis Gail, Dr. Sybil Barron, yang menyebut bahwa Robert mengklaim bahwa Gail ingin bunuh diri. Namun, Dr. Barron membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak pernah membahas hal tersebut dengan Robert. Meskipun pembela berusaha untuk menyatakan bahwa Robert adalah orang yang tidak bersalah dan bahwa Gail memiliki masalah kesehatan mental serta keterlibatan dengan narkoba, juri pada akhirnya memutuskan bahwa Robert bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara seumur hidup. Setelah 20 tahun di penjara, pada tahun 2020, Robert mengaku untuk pertama kalinya bahwa dia telah membunuh Gail dan membuang mayatnya dari pesawat. Alasannya, dia mengatakan bahwa dia belum dewasa saat itu dan tidak tahu cara mengatasi kemarahannya. Namun, yang sangat disayangkan adalah tubuh Gail tidak pernah ditemukan, bahkan bisa saja tidak akan pernah ditemukan.